Henrikh Mkhitaryan kepada Inter TV mengatakan, "Saya sangat senang, Inter telah memberi saya banyak hal dalam 1,5 tahun ini dan saya berharap bisa memberi lebih banyak dalam 2,5 tahun ke depan. Saya berharap bisa memenangkan banyak trofi bersama klub dan tim cantik ini. Saya sangat bangga karena saya adalah bagian dari tim, sejarah, dan grup yang bagus. Kami melakukan segalanya untuk mencapai tujuan kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan banyak trofi. Saya masih berkembang dan saya tidak berniat berhenti. Saya akan berkembang setiap hari, setiap menit. Hal terbaik adalah belajar setiap hari dari rekan satu tim saya dengan berlatih dan bermain bersama mereka dan berkembang setiap hari. Rahasia tampak tidak lelah di lapangan adalah bekerja setiap hari, karena saya tahu hanya ada sedikit yang tersisa di akhir karir saya dan untuk alasan ini saya ingin melakukan yang terbaik untuk membantu rekan satu tim dan tim saya memenangkan pertandingan. Saya melakukan lebih dari 100%, terkadang saya berhasil melakukannya, terkadang tidak, tetapi saya selalu melakukan yang terbaik. Saya telah mengalami banyak momen bagus, tapi saya ingin mendengar momen terbaik di tahun-tahun mendatang. Saya punya tujuan besar bersama klub ini, kasih sayang fans Inter sangat berarti bagi saya. Saya tidak ingin berhenti, saya ingin terus maju dan membuat fans Inter semakin bangga." Federico Di Marco setelah menandatangani kontrak hingga tahun 2027 kepada Inter TV mengatakan, "Saya sangat senang bisa memperbaharui kontrak dengan tim favorit saya. Saya senang karena ini adalah pembaharuan yang sangat diinginkan oleh klub dan juga sangat saya inginkan. Ada banyak momen indah dalam tahun-tahun yang saya habiskan bersama para penggemar. Jika saya harus menyebutkan satu, saya pasti akan mengambil contoh dari kemenangan Inter di final Coppa Italia melawan Juventus. Saat itu saya bernyanyi bersama penggemar setelah kemenangan. Saya hanya bisa mengatakan kepada mereka para penggemar bahwa mereka harus bertahan denganku lagi selama beberapa tahun ke depan." Matteo Darmian kepada saluran resmi Inter mengatakan, "Perpanjangan kontrak hingga tahun 2025 sangat berarti bagi saya. Saya sangat bangga dengan pembaharuan ini dan mengenakan seragam ini untuk beberapa waktu ke depan. Saya juga sangat senang mendapat kepercayaan dari semua orang, staf, rekan satu tim saya, dan para penggemar. Saya selalu yakin dengan kemampuan saya selalu berusaha memberikan segalanya sejak hari pertama saya tiba. Merupakan kebanggaan besar bagi saya melihat kepercayaan, pengorbanan, dan upaya ini membuahkan hasil. Saya berusaha menjadi teladan terutama bagi diri saya sendiri. Saya berusaha bekerja dan berkembang hari demi hari serta selalu memiliki sikap yang benar dalam setiap situasi. Saya berharap ini juga akan menjadi contoh bagi pemain yang lebih muda. Inter telah memberi saya banyak hal, Inter telah memungkinkan saya memenangkan banyak trofi. Saya berharap dapat melakukan hal yang sama di masa depan dan seperti yang saya katakan sebelumnya, yang terpenting adalah memiliki tekad yang tepat dan keinginan untuk selalu berusaha lebih jauh. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar karena mereka sudah dekat dengan saya sejak hari pertama saya di sini. Bukan hanya saya, tapi seluruh tim, mereka membuat dukungan mereka terasa di setiap pertandingan dan kami juga ingin berterima kasih kepada mereka melalui penampilan kami." Surat kabar Il Mattino mengabarkan bahwa nasib Piotr Zielinski sudah ditentukan, pemain asal Polandia itu akan meninggalkan Napoli dan akan bergabung dengan Nerazzurri dengan status bebas transfer di musim panas nanti. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis tidak akan mempersiapkan tawaran perpanjangan kontrak lebih lanjut, karena tawaran Nerazzurri sebesar 4,5 juta euro untuk 3 musim ke depan tidak sebanding dengan tawaran yang dapat diajukan Napoli. Luigi Garlando kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter dan Juve seperti pasangan, mereka mirip satu sama lain. Inter dan Juve berbeda, namun jika dilihat lebih dekat, poin yang mereka peroleh sama persis. Inzaghi dan Allegri sama-sama dikalahkan oleh Sassuolo, dan sama-sama kehilangan 4 poin dari pertandingan melawan Bologna dan Genoa.
Emanuele Giacerini kepada DAZN mengatakan, pada pertandingan melawan Genoa kemarin, saya melihat Inter sedikit kelelahan. Pertandingan melawan Genoa adalah pertandingan yang menguras fisik, dan kita juga dapat melihat bahwa beberapa pemainnya juga berada di bangku cadangan. Inter bertahan dengan baik, ada sedikit kesalahan dari Yann Sommer, namun mereka unggul. Inter pasti akan memenangkan pertandingan melawan Genoa jika dimainkan beberapa minggu yang lalu. Andre Onana kepada Sky Sport mengatakan, kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Orang-orang berharap banyak dari saya, itu sebabnya mereka mengkritik saya. Tapi itu bukan masalah, saya sudah biasa dengan kritik. Itu juga terjadi di Inter, pada awalnya mereka mengkritik saya, namun lihat bagaimana akhirnya, sekarang cinta abadi bersama Inter. Laga pertama Inter di tahun 2024 akan digelar pada tanggal 6 Januari melawan Verona di San Siro. Sebuah janji kembalinya Kapten Lautaro Martinez ke dalam tim. Menurut La Gazzetta dello Sport, Kapten Lautaro sudah tidak sabar untuk kembali ke lapangan dan pembaharuan kontraknya akan segera diumumkan sebelum pertandingan melawan Verona. Semuanya sudah selesai, gaji Lautaro naik menjadi 8 juta euro bersih hingga tahun 2028. Dilansir FC Internews, Lautaro dan Di Marco melakukan latihan yang dipersonalisasi hari ini di hari latihan terakhir tahun 2023 di Appiano Gentile. Seperti yang telah dijelaskan oleh pelatih Simone Inzaghi, Lautaro dan Di Marco akan kembali pada pertandingan melawan Hellas Verona pada tanggal 6 Januari. Besok dan lusa gerbang pusat olahraga Inter akan ditutup, dan akan kembali dibuka pada tanggal 2 Januari. Fabio Capello kepada La Gazzetta dello Sport mengatakan, untuk Scudetto, saya tidak akan berubah pikiran, Inter masih bersaing hanya dengan diri mereka sendiri. Jika mereka bermain sesuai dengan kemampuan mereka, kejadian tidak terduga tidak akan terjadi. Allegri masih berbicara tentang tujuan Liga Champions, tapi dia percaya pada Scudetto dan dia benar untuk mempercayainya. Jadi, timnya akan berjuang sampai akhir. Inter memainkan lebih banyak pertandingan dibandingkan Juventus, terutama jika Inter ingin melaju di Eropa. Namun, skuad Nerazzurri lebih bervariasi. Pergantian pemain penting dengan semua komitmen tersebut, asalkan tidak sedrastis yang dilakukan Simone Inzaghi di beberapa laga terakhir Liga Champions. Menurut saya, daripada mengganti 7 atau 9 pemain sekaligus, lebih baik batasi diri Anda dari awal, dan gunakan pergantian pemain. Arrigo Sacchi kepada La Gazzetta dello Sport mengatakan, Anda tidak bisa selalu menang. Melawan Genoa, Inter menemukan lawan yang sangat gigih, yang berlari dan menekan. Namun, saya tidak menganggapnya sebagai sebuah kemunduran. Diskontinuitas pada musim lalu menjadi ciri jalur tim Simone Inzaghi. Tapi sekarang menurut saya tidak ada bahaya apapun. Inter memiliki komitmen yang lebih besar dibandingkan Juve, dan inilah kelemahan nyata Nerazzurri. Mereka banyak bermain, dan hanya sedikit waktu untuk memulihkan diri dan berlatih. Simone Inzaghi harus berhati-hati mengatur energinya, baik fisik maupun psikologis. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Thiago Giallo telah berjanji pada Inter untuk musim depan. Dalam beberapa hari ke depan, dia sudah bisa menandatangani perjanjian dengan Nerazzurri. Namun, belum ada kepastian mengenai asap putih tersebut. Giallo yang telah pulih dari cederanya, telah mengirimkan sinyal yang jelas bahwa dia tidak ingin menghabiskan sisa musim ini tanpa bermain. Seperti yang telah diketahui, Juventus, Atletico Madrid dan PSG juga terus memantau situasi Giallo. Pelatih Simone Inzaghi setelah hasil imbang melawan Genoa kepada Inter TV mengatakan, kami tahu bahwa kami menghadapi tim yang sehat dan sulit untuk dihadapi.
Dalam skor 1-1 kami harus menekan lawan dengan lebih hati-hati dan bertahan sebagai sebuah tim. Kami tidak pernah kebobolan dari tendangan sudut, kini kami harus lebih memperhatikannya. Kami menutup tahun 2003 malam ini, kami menginginkan kemenangan, dan kami tidak berhasil. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain, mereka sudah memberikan segalanya di lapangan. Kami harus terus seperti ini, grup ini sakral. Kami harus memulai tahun 2024 dengan kemenangan di depan pendukung kami, dan memainkan pertandingan sebanyak mungkin yang berarti melangkah maju di Liga Champions. Sementara itu, dalam konferensi pers, Simone Inzaghi menambahkan, Pavard mengalami cedera yang rumit, namun dia telah bekerja dengan baik selama 7-8 hari. Pada pertandingan melawan Lecce, dia sudah memberikan kesiapannya untuk bermain sejak awal, tetapi saya membuat pilihan lain untuk menjaganya. Francesco Acerbi kepada DAZN mengatakan, kami tahu bahwa pertandingan melawan Genoa akan menjadi pertandingan yang buruk di lapangan yang sulit, dan melawan tim yang tidak mengizinkan Anda bermain. Kami sangat menderita terutama pada bola mati. Menurut saya, hasil imbang ini adalah hasil yang adil. Kami sebagai sebuah grup mempunyai kekuatan untuk mengatakan bahwa kami bisa bersaing dengan semua orang. Namun, saya mengingatkan orang-orang yang mengatakan bahwa Inter adalah tim terkuat di Serie A, karena seiring dengan banyak pemain kuat yang datang, banyak juga pemain kuat yang pergi. Juventus menghabiskan 200 juta euro untuk pemain-pemain seperti Bremer, Chiesa dan Vlahovic, sementara kami hanya mendatangkan pemain dengan parameter 0. Kami harus seimbang, kami tahu siapa kami dan apa yang kami inginkan, kami berharap dapat melakukan sesuatu yang penting, yang berada dalam jangkauan kami. Pelatih Genoa, Alberto Gilardino setelah hasil imbang 1-1 melawan Inter kepada Sky Sport mengatakan, saya harap Inter tidak mengambil Dragusin dari kami, dia pemain penting, kami tahu nilai dan kualitasnya. Saya harap klub bisa berkorban untuk mempertahankannya, tapi saya juga mengerti jika mereka tidak mempertahankannya. Kami terus bekerja dengan mentalitas yang sama, antusiasme yang sama, dan harmoni yang sama. Klub tahu apa yang saya pikirkan, kita lihat saja dalam beberapa hari ke depan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa kepercayaan klub Brugge dan Buchanan terhadap Inter tetap utuh, namun pihak-pihak terkait membutuhkan waktu beberapa hari untuk melakukan refleksi setelah negosiasi ketat dalam beberapa jam terakhir. Klub Brugge telah menurunkan permintaan mereka dari 12 juta euro menjadi 10 juta euro, dan mereka tidak ingin mencapai 8 juta euro seperti yang diinginkan Inter. Nerazzurri berharap bisa menyelesaikan semuanya pada pertengahan minggu depan sehingga Simone Inzaghi dapat mengandalkan Buchanan untuk pertandingan melawan Verona. Sementara itu, Agoume dipastikan akan keluar dari Nerazzurri, dia meminta untuk dipinjamkan ke Sevilla. Mantan pemilik Inter, Massimo Moratti kepada Calciostyle.it mengatakan, Inter tampil sangat baik berkat dukungan dari pelatih dan seluruh fans. Saya tidak mengetahui kondisi ekonomi perusahaan Inter, dan saya dengan tegas mengecualikan untuk kembali ke perusahaan Inter. Nerazzurri harus senang dengan cara Zhang menjalankan tugasnya. Bertahun-tahun yang lalu saya menunjukkan ketertarikan yang kuat pada Messi. Namun tidak pernah ada negosiasi karena dia memilih untuk bersumpah cinta abadi kepada Barcelona. Simone Inzaghi bekerja dengan sangat baik, begitu pula seluruh manajemen dengan Marotta sebagai pemimpinnya. Simone Inzaghi mendapat kejutan yang menyenangkan melihat seberapa besar dia berintegrasi ke dalam dunia Inter setelah kesulitan di awal-awal. Dilansir La Repubblica, setelah beberapa kali nyaris bergabung dengan Nerazzurri, Trevoh Chalobah akhirnya masuk incaran Roma. Chelsea masih menghargai Chalobah sebesar 50 juta euro, namun hubungan baik yang telah dibangun dalam kesepakatan Lukaku dipercaya dapat memfasilitasi transfer pinjaman.
La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa hasil imbang melawan Genoa sekali lagi menggarisbawahi betapa parahnya Inter dengan absennya Kapten Lautaro Martinez. Arnautovic bermain dengan sangat baik, tetapi absennya Lautaro dapat dilihat dari banyak detail kecil. Karakter pengendaranya hilang, dan Thuram pun ikut terpengaruh serta kurang terinspirasi tanpa Lautaro. Calhanoglu tercoreng tanpa pergerakan Lautaro, Carlos Augusto yang depresi dan Mkhitaryan serta Bastoni yang hanya bergerak di babak kedua. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi dapat menghibur diri dengan menatap tahun 2024. Simone Inzaghi akan menemukan kembali pejuang utamanya yaitu Kapten Lautaro Martinez, dan bersamanya juga ada Di Marco di sisi kiri, pengganti Cuadrado di sisi kanan, dan kepastian lini pertahanan dengan Pavard yang kemarin berada di bangku cadangan setelah lama absen, serta perkembangan Jan Bisek yang sangat baik. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dengan penghentian keputusan pertumbuhan, penyerang baru untuk Nerazzurri tidak akan ada, kecuali dengan status pinjaman atau free transfer. Ruang hanya terbuka jika Alexis Sanchez dijual. Sementara itu, pembaharuan kontrak Di Marco dan Mkhitaryan akan tiba hari ini untuk tetap memanfaatkan manfaat dari keputusan pertumbuhan.